Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini kita membahas tentang analisis kebutuhan sumber daya usaha. Pengelolaan sumber daya usaha dan manajemen. Kegiatan pengelolaan sumber daya usaha berkaitan dengan disiplin ilmu manajemen. Manajemen merupakan suatu proses, kegiatan yang berasal dari pimpinan dan harus dilakukan dengan menggunakan cara-cara pemikiran ilmiah ataupun praktis untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan melalui kerjasama orang-orang lain sebagai sumber tenaga, serta memanfaatkan berbagai sumber lainnya dan waktu yang tersedia dengan cara yang tepat. Unsur-unsur dalam manajemen sumber daya usaha. Yang pertama, man atau manusia. Manusia adalah penggerak utama dalam menjalankan fungsi manajemen. Yang kedua, money atau uang. Di dunia modern saat ini, money merupakan faktor penting karena dijadikan sebagai alat tukar dan alat pengukur nilai suatu usaha. Yang ketiga, mesin. Dalam setiap kegiatan usaha, mesin memiliki peran sebagai alat membantu kerja. Mesin mampu meringankan dan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan. Yang keempat, metode. Cara penggeraan dan pengawasan adalah suatu unsur yang ada di dalam pengelolaan sumber daya. Yang kelima, material atau bahan. Manusia tanpa material atau bahan tidak akan mampu mencapai tujuan yang dikehendaki. Yang kelima, market atau pasar. Pemasaran produk yang dihasilkan perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan proses produksi dari perusahaan. Pengembangan SDM dalam bisnis retail atau memberikan pelatihan. Pelatihan sangat bermanfaat untuk memberikan wacana kepada karyawan. Yang kedua, penerapan atau implementasi. Saat semua karyawan telah mendapatkan pelatihan sesuai bidangnya, kegiatan penerapan adalah tujuan hal penting karena agar pelatihan tidak menjadi sia-sia. Dan yang terakhir, setelah karyawan melaksanakan pelatihan implementasi, perusahaan harus terus mengevaluasi kinerja setiap karyawan. Ini poin penting karena untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Sumber daya dalam bisnis retail. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang fokus pada pengelolaan sumber daya manusia dengan seefektif mungkin dan bertujuan memperoleh suatu kesatuan tenaga kerja yang memuaskan. Perbedaan pengelolaan SDM bisnis retail dengan bisnis lainnya. Yang pertama, jam kerja karyawan berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Yang kedua, penekanan terhadap kontrol biaya. Yang ketiga, perubahan demografi pekerjaan. Pelaksanaan dan pengelolaan SDM bisnis retail. Karakter yang harus dimiliki oleh karyawan atau pelaku bisnis retail yaitu memiliki keterampilan analisis, memiliki kreativitas, mampu mengambil keputusan, fleksibel, inisiatif, leadership, mampu mengorganisasikan pekerjaan, dan yang terakhir spekulasi. Perencanaan SDM. Yang pertama, perencanaan SDM merupakan proses menentukan kebutuhan SDM organisasi dan menjamin organisasi memiliki jumlah dan kualitas karyawan sesuai yang dibutuhkan pada saat yang tepat. Proses perencanaan SDM meliputi analisis pekerjaan, terdiri dari deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan.
Yang kedua, penamalan perminatan dan penawaran tenaga kerja. Dan yang terakhir, pencocokan perminatan dan penawaran tenaga kerja dilakukan berdasarkan kekurangan dan kelebihan sumber daya manusia yang diramalkan. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, sebagai dasar pengadaan karyawan yang ekonomis. Yang kedua, mengembangkan informasi dasar manajemen SDM untuk mendukung kegiatan perusahaan lainnya. Dan yang terakhir, mengordinasikan berbagai kegiatan, misal penarikan karyawan dengan proses seleksi. Tahap analisis pekerjaan. Mempelajari organisasi, menentukan pekerjaan yang akan dianalisis, membuat kuesioner analisis pekerjaan, dan mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Fungsi penarikan dan seleksi karyawan. Penarikan merupakan proses pencarian dan memikat calon tenaga kerja yang mampu melamar sebagai calon pelamar dengan kualifikasi terbaik bagi perusahaan. Seleksi merupakan proses SDM yang dimulai dari penyaringan awal dan diakhiri dengan keputusan tentang orang yang akan diterima untuk suatu pekerjaan tertentu. Sumber tenaga kerja dalam organisasi dapat berasal dari dua, yaitu dari dalam organisasi dan dari luar organisasi. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.